warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok khususnya Nafsar, saya dan Betty Aprilian dari senyawa amina dan alkil halida, dan Asmi dan kawan-kawan dari alkohol dan ether. Pertama, saya sendiri akan menyampaikan dari kelompok saya, yaitu mengenai penyalahgunaan obat komik di kalangan masyarakat. Nah, ini termasuk dalam senyawa amina maupun alkil halida. Materi pertama akan dibacakan oleh saudari Betty. Yang dijual bebas di kalangan masyarakat, obat ini berfungsi meringankan gejala batuk. Cara kerja obat bekerja sebagai antitusif, antihistamin, dan senyawa dextro. Namun di saat sekarang itu diganti dengan Ephedrine HCl. Dulu dextro di saset yang warna kuning. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ketemu cara mabuk dengan komik? Berarti pinter ya yang mabuk dengan komik. Dia bisa tahu dextro sama apa ini tadi, chlorpheniramine itu bisa menekan sistem saraf. Padahal rata-rata penyalahguna obat komik ini anak yang putus sekolah, 15 sampai 20 tahun penyalahguna obat komik ini. Kita lihat faktor pertamanya, pergaulan. Akan disampaikan tentang materi alkohol dan ether oleh kelompok 3. Pemateri pertama adalah saudari Anda, kepadanya saya persilakan. Tentang permasalahan senyawa organik di masyarakat. Yang pertama, nafza. Yang pertama, etanol. Etanol terkandung di dalam alkohol. Kesalahgunaan orang yang kecanduan mengonsumsi alkohol. Efeknya kerusakan dalam hati, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Karena etanol mudah menembus pembatuh darah. Ya, jadi ini saya akan membacakan hasil observasi yang telah kami lakukan, yaitu kami dengan menggunakan wawancara pada pecandu narkotika. Jadi dia itu memakai jenis ganja waktu itu. Jadi kami mewawancarai itu dengan nama Bapak Sugito. Itu kami samarkan, yaitu namanya bukan asli, itu kami ganti. Beliau itu sedang pemulihan mental dan fisik di lapas Gunung Sugi. Nah, setelah kami wawancarai, ternyata beliau kecanduan itu mulai sejak 3 tahun yang lalu, dan beliau memakai narkotika sejak tahun 2012. Beliau berkata kenapa bisa saja dipecandu narkotika, karena dulunya itu beliau terpengaruh oleh lingkungan dan teman-temannya. Itu dia ternyata yang seharusnya digunakan untuk obat bius dalam bidang kesehatan, tetapi sering disalahgunakan untuk kepentingan lain. Misalnya kepentingan kriminal, penculikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi terhadap masalah alkohol dan ether. Yang pertama, apabila terdapat seseorang yang menggunakan obat atau yang ada membeli obat-obat terlarang, ya seharusnya kita sebagai mahasiswa harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, apabila ditemukan seseorang yang telah kecanduan oleh obat terlarang, seharusnya pemerintah melakukan rehabilitasi dan lanjutan. Dan yang ketiga, apabila pemerintah mendapatkan obat-obat terlarang, seharusnya segera dimusnahkan saat itu juga, agar pihak-pihak yang tidak berwenang mengambil beberapa obat-obatan dan mengedarkannya kembali untuk dan alkohol serta ether 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya silakan ya, saudari Anda. Tentang materi apa dulu disebutkan? Oh ya, tentang apa dulu? Ya, benar. Diajarwati, SPM-nya 20. Tadi kan ngomongin obat komik ya. Yeah. Nah, itu tuh dari dia tahu itu bisa bikin nge-fly, itu bisa ya mabuk atau rese seperti narkoba ya. Narkotika. Nah, itu tuh kayak mengatakan dia misalkan pertamanya cuma sakit gitu kan ya. Pasti cuma beli 1 atau 2 itu dia tiba-tiba bisa nyoba banyak gitu. Nah, ya. Makanya
Ya, dextro sama HCl. Dirubah menjadi epedrin HCl. Epedrin HCl. Iya. Nah, setelah diganti apakah menyebabkan mabuk apa tidaknya? Setelah diganti dengan beda senyawa ya intinya ya. Terus yang orang tangga tuh gimana sih? Pokoknya apa yang membuat itu orang jadi pengen terus kan sampai dia kalau nggak begini itu dia sampai dia intinya apa sih yang menyebabkan kok ganja itu sampai segitunya bikin orang terpaya, tergila-gila, mampu kepayang oleh ganja sebenarnya kan? Ya. Ini tadi hasil observasinya ini tadi didapatkan dari observasi Langsung. atau dari referensi lain. Ya. Jadi intinya cuma tanya langsung apa tidak gitu. Jadi kalau mau cara mendapatkan referensi apa gitu, oh ya. Bagaimana, tolong jelaskan bagaimana sih cara mengolah si ganja tersebut, atau kan biasanya itu kita dapat si ganja itu dalam bentuk yang bagaimana di pada kasusnya Pak Tamrin atau siapa tadi? Apa dalam bentuk aslinya atau sudah diolah atau bagaimana? Dan adakah cara lain untuk menikmatinya? Jadi yang saya 15 pertanyaan untuk kelompoknya Asmi tadi kan dijelasin Pak Tamrin ya. Pertanyaannya yang pertama, Pak Tamrin itu sendiri sudah menikah atau belum? Nah, terus ketika Pak Tamrin sudah menikah dan berkeluarga, apakah ada pengaruhnya atau kesehatan keluarga? Dia berhenti saat akan menikah. Lalu ketika dia menikah, dia kan sudah enggak. Terus efeknya sama dia. Efeknya itu kan sama dia, tadi dia ada gangguan pada saraf matanya, sehingga dia melihatnya itu agak ragu-ragu gitu kan. Untuk keturunan gennya, dengan apa namanya, dilihat dari Tamrin ini, itu tidak ada efeknya terhadap anaknya. Ya, dextro ya. Dalam komik dextro diganti dengan epedrin HCl. Sebenarnya gini, dextro itu senyawa sintetis yang bersifat antitosit untuk meredam batuk. Namun efeknya itu dapat menyebabkan euforia, halusinasi, gangguan penglihatan sampai kematian. Sebenarnya itu sama halnya dengan efedrin. Karena ada yang tahu efedrin itu apa? Efedrin itu salah satu turunan dari amfetamin. Ganja tersebut didapatkan dalam bentuk apa, dan selain itu dikonsumsinya itu caranya seperti apa? Begitu. Biasanya ganja sendiri itu didapatkan dalam bentuk kering, kayak tembakau dalam rokok. Nah, biasanya banyak dijual-jual dalam bentuk seperti itu. Kalau mengkonsumsi ganja itu sendiri bisa dicampurkan dengan tembakau itu dan dicampurkan dalam rokok dengan tembakau itu dirokok. Terus bisa juga dihaluskan, dicampurkan dalam bumbu makanan. Kandungan yang terdapat dalam ganja itu terdapat kandungan THC, tetrahidrokannabinol, yang tingkat kadarnya pada setiap jenisnya yang berlebihan. THC ini termasuk zat psikoaktif yang berefek halusinasi, dan ini terdapat dalam keseluruhan pada bagian tanaman ganja, baik daunnya, rantingnya, atau bijinya. Dan inilah yang membahayakan, yang membuat orang tuh senang merasa. Dan itu kan si beliau ini kan tadi pas waktu dia telah apa namanya untuk mengkonsumsi ganja tersebut. Jadi dia kan biasanya juga bisa kaum kan. Nah, tapi ketika bapak ini telah mengkonsumsi ganja, jadi bapak ini secara tidak sadar itu menggigit pada bagian tubuhnya sendiri. Ganja dalam jumlah sedikit, apakah ada efek sampingnya? Ya, Apakah kita menggunakan atau ketika penggunaan ganja yang kadarnya
efeknya. Iya, tetap ada. Efeknya itu kita menjadi kecanduan. Nah, saya Hendra Gunawan, MPR 11. Kan tadi udah dijelasin Mas Mi. Kalau yang soal yang gigit tadi, dia kan merasa kecanduan, dia merasa butuh obat itu lagi, sehingga dia menggigit diri dia sendiri. Apa dia itu setelah dia menggigit, apa dia itu sakau lagi sakau kembali, dia merasa puas lagi apa itu lagi itu gimana gitu. Pengigitan itu hanya merasa puas sesaat. Jadi ketika dia sudah mulai keterlambatan untuk mengkonsumsi ganja tersebut, orang tersebut itu kan akan bingung mau ngapain. Nah, jadi dengan kata lain dia itu menggunakan badannya sendiri itu untuk mengobati rasa sakaunya dia, rasa gelisahnya dia. Jadi itu hanya merasa puas saat hingga dia nanti bisa mengkonsumsi ganja itu lagi seperti itu. Ya, orang yang pemakaian ganja itu nggak sekali mau berhenti terus lupa gitu kan. Jadi bertahap. Jadi secara bertahap. Jadi dia berhenti memakai ini secara bertahap. Yang awalnya mungkin pengeluaran sedikit, yang biasanya dengan jumlah yang banyak, dia punya sedikit dalam porsi kehidupan sehari-harinya. Kayak semuanya dia mengkonsumsi awalnya banyak gitu ya. Nah, dari hari ke hari, karena dia sudah tahu seperti itu kan pasti akan direhabilitasi kan. Dari rehabilitasi itu dengan penggunaan obat yang kadarnya lebih sedikit dari yang biasa dia pakai. Tanya saya tadi kan topik mengandung apa? Ketika seorang minum itu terlalu banyak tadi ya, apakah ada penawar dari senyawa tersebut? Ya sebenarnya sama kayak mabuk-mabuk, cuma kan ini dosis istilahnya dosis rendah mas ya, namanya obat kemurahan istilahnya kan ya. Jadi terkadang efeknya itu hanya terjadi sekitar 4 jam. Jadi setelah itu kesadaran akan pulih dengan rasa lapar yang sangat luar biasa sebenarnya. Iya dari apa? Soalnya dari pengalaman teman-teman semua, jadi waktu di warnet mereka orang habis main, jadi waktu sekitar jam 3 malam kan biasanya orang main ke warnet sekitar jam 11. Jadi 11 iya sekitar. Sebenarnya penggunaan etanol itu juga dengan kadar yang baik, kadar yang cukup atau kadar yang semestinya itu juga akan berakibat berdampak positif gitu kan. Terus kayak diethyl ether, kalau istilahnya kita tahu nih diethyl ether itu hanya untuk mungkin kita tahunya karena kita praktikum seperti itu. Tapi kalau orang yang menggunakan diethyl ether itu dengan disalahgunakan itu juga akan berdampak pada negatif seperti itu, maupun morfin juga dalam kadar yang semestinya juga bisa sebagai analgesik. Nah itu di bidang kedokteran. Jadi intinya yang bersifat yang berlebih itu pasti tidak baik seperti itu. Atas kesalahan yang kami buat, kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.